Kita bersyukur kepada Allah pada Jumat yang keempat di bulan Desember 2020 ini, yang lebih dikenal di dalam iman umat Kristen 25 Desember ini sebagai hari Natal. Hari yang menurut keyakinan orang-orang Nasrani sebagai kelahiran Isa Al-Masih, Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, kata mereka. Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, keyakinan yang dianut oleh umat Nasrani atau umat Kristen tersebut, di mana mereka meyakini Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan itu, dan setiap tanggal 25 Desember mereka merayakannya sekaligus melakukan ibadah atau misa Kristen sebagai kelahiran anak Tuhan, adalah berseberangan dengan keyakinan kita umat Islam. Di mana Al-Quran membantah keyakinan yang dianut oleh orang-orang Kristen tersebut, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Shadaqallahul azim. Jadi ini suatu pernyataan dari Allah di dalam kitab suci Al-Quran yang menjelaskan garis demarkasi, garis pemisah antara akidah Islamiyah dengan akidah Kristen. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih Ibnu Maryam atau Isa Al-Masih alaihissalam, putra Maryam, tak lain hanyalah seorang rasul. Jadi Al-Quran memandang Al-Masih itu sebagai pribadi yang sangat mulia dan terhormat, yaitu seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sesungguhnya telah berlalu sebelum dia, sebelum Isa Al-Masih itu telah ada rasul-rasul yang berlalu. Jadi bukan beliau saja yang rasul, tapi sebelum beliau
sudah ada rasul-rasul pendahulu. Jadi kita umat Islam tidak menghina, tidak mencela Isa Al-Masih, tapi dengan rendah hati meyakini dengan seyakin-yakinnya Isa Al-Masih itu seorang yang terhormat, Rasul Allah. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Siddiqah itu mempunyai dua pengertian. Orang yang sangat benar atau sangat jujur, sekaligus berpegang teguh kepada kebenaran. Ibunya orang yang sangat terhormat. Walaupun bukan rasul, tapi ibu Isa Al-Masih, beliaulah Maryam yang dalam lidah umat Nasrani disebut Maria, ya. Adalah seorang perempuan yang sangat terhormat, siddiqah, jujur walaupun bukan nabi, dan berpegang teguh kepada kebenaran. Wa kana yakulani ta'am. Nah, sekarang Allah memberikan suatu logika, suatu suatu dalil yang sangat sederhana, dapat dicerna oleh manusia yang tidak berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi, dari manusia biasa hingga kepada sarjana-sarjana, dari manusia mukmin sampai kepada manusia yang kafir sekafir-kafirnya, dari manusia yang percaya kepada Tuhan sampai kepada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, kaum ateis. Logika Al-Quran ini dapat dicerna oleh semua manusia. Walaupun sederhana, kebenarannya tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Mukmin ke dia tidak bisa membantah alasan penolakan atas ketuhanan Isa Al-Masih atau ketuhanan Yesus Kristus yang dianggap dalam iman Kristen sebagai anak Tuhan. Sederhana sekali logikanya, tetapi kebenarannya tak ada seorang pun yang bisa menolaknya kecuali orang yang sudah rusak otaknya, sudah tidak waras lagi. Apa itu? Kana yakulani ta'am. Mereka berdua adalah memakan makanan. Mereka memakan makanan. Disebut memakan makanan, orang waras pasti meyakini bahwa orang yang memakan makanan pastilah lemah. Manusia bagaimanapun dia berkuasa, zalim sezalim-zalimnya, ditakuti. Kalau dahulu Al-Quran banyak menceritakan Fir'aun, kalau sebelum abad ke-21 ini ada manusia yang disebut Hitler, ya, ditakuti walaupun berkuasa dia, tapi mereka memakan makanan. Kalau makan
Apa dampaknya? Lemah. Setinggi-tinggi pendidikan seseorang, sudah sarjana sampai S3, doktor, profesor, doktor, insinyur, macam-macam semuanya. Kalau dia tidak makan, sehari semalam saja tidak makan, lemah dia. Tidak waras lagi. Kadang bisa bicara saja melenceng itu. Menyebut sakit bisa akit katanya. Jadi orang yang tidak makan pastilah lemah. Tak ada manusia yang kuat kalau berhubungan dengan masalah makan. Ya. Jadi logika Al-Quran menyebut memakan makanan, menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Isa Al-Masih manusia, begitu juga ibunya Maryam manusia yang lemah. Disebut memakan makanan, pastilah berhubungan dengan hal yang kotor. Sebab makan berhubungan dengan buang air. Bapak dan saudara-saudara boleh makan makanan yang enak-enak, nasi 5 piring dengan bermacam-macam sambalnya, tapi sudah makan 5 piring tidak buang air, ini masalah, jadi penyakit. Ya. Lemah dan berhubungan dengan hal yang kotor. Apa hubungannya dengan ketuhanan Isa Al-Masih? Mungkinkah Tuhan itu lemah? Bagaimana dia untuk menjaga makhluk? Untuk dirinya saja 2 hari 2 malam tidak makan, sudah goyah dia itu lutangnya, ya lututnya, payah berdiri dia. Tuhan buang air, dan pipis. Mungkinkah Tuhan bersifat demikian? Tadi saya sebut, segala yang lemah, segala yang kotor berhubungan dengan yang kotor, pasti bukanlah Tuhan. Logika ini, mukmin, kafir, anak kecil, sampai kepada profesor dan profesong bisa menerimanya. Akal sehat menunjukkan Isa Al-Masih bukan Tuhan. Unzur kaifa nubayyina lahumul ayat. Perhatikanlah wahai Muhammad, bagaimana kami menjelaskan kepada mereka. Mereka siapa itu? Mereka yang menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan itu. Summanzur, kemudian perhatikanlah, anna yufakun, bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran. Logika sederhana mereka menunjukkan bahwa Isa Al-Masih punya sifat lemah, ya. Tapi dicari-cari lagi alasan untuk jadi Tuhan, dibikin-bikin suatu pandangan pada diri Yesus Kristus bergabung sifat nasut walahut. Apa itu nasut? Sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Berdebat lagi, mana yang lebih dominan? Sifat nasutnya atau sifat lahutnya? Sifat kemanusiaannya atau ketuhanannya? Itu dicari-cari, namanya fa'anna yufakun. Bagaimana mereka itu dipalingkan dari kebenaran? Karena iman Kristen menganggap bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran anak Tuhan. Maka sebagai orang yang beragama Islam dan berilmu, bagaimana orang berilmu? Dalam agama ini tidak bisa kalau kita tidak belajar. Tidak belajar fikih, tidak belajar usul fikih, tidak belajar
keedah-keedah ilmu yang menyangkut dengan itu, nanti menerawang akal ini lagi. Kalau orang belajar fikih, belajar usul fikih, dan konsisten dia dengan ilmu agamanya, tidak payah dia itu, apakah tidak akan berdebat itu. Apakah kita ikut dalam perayaan Natal, boleh tidak mengucapkan selamat Natal? Orang yang berilmu tidak akan berdebat dia. Sebab kalau kajian fikih, mudah saja orang. Ini masalahnya menyangkut ibadat atau muamalat. Natal itu ibadat atau muamalat? Kalau ibadat ada kaedahnya. Kalau muamalat kaitannya dengan masalah sosial dan hal-hal yang lain yang non ibadat, ada kaedahnya. Sederhana sekali. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Pada dasarnya hal yang berhubungan dengan ibadah, ritual, pelaksanaan yang demikian itu adalah haram, tidak bisa dikerjakan sembarang saja. Hukum dasarnya kalau yang menyangkut dengan ritual ibadah haram. Tapi kalau yang menyangkut dengan muamalah, masalah sosial yang sifatnya non ibadah, orang yang berilmu ada dasar pengetahuannya sederhana. Al aslu fil asya'i lil ibaha. Pada dasarnya pada sesuatu yang bukan berkaitan dengan masalah ibadah, hukumnya boleh saja. Ya. Boleh tidak saya pakai baju jubah? Boleh. Kalau tidak, pakai baju training saja, tapi tutup lutut. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalahnya. Ini bukan menyangkut masalah ibadah ritual. Nah, pada saat ini, inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa demarkasi antara Islam dengan Kristen dalam kaitan Natal terletak pada aspek keyakinan. Islam memandang Isa Al-Masih sebagai Rasul, bukan Tuhan. Kristen memandang Isa Al-Masih itu anak Tuhan. Natal berkaitan juga dengan ritual, ada misa Kristen dalam hal itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.